Kalau Anda ke Kudus, Jawa Tengah, mungkin Anda akan lihat runtuhan bangunan ini. Kelihatannya sih cuma tumpukan bata tua ya kan? Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang hancur ini, ada cerita yang wah luar biasa. Sebuah kisah tentang kebijaksanaan, toleransi, dan pertemuan dua peradaban besar. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Bangunan ini namanya Langgar Bubrah. Kedengarannya agak aneh kan? Langgar kok bubrah alias rusak. Namanya aja udah kayak spoiler nasibnya. Tapi percayalah, ceritanya jauh lebih dalam dan keren dari itu. Jadi kalau diartiin langsung, Langgar Bubrah itu ya musola yang rusak atau musola yang nggak selesai dibangun. Nah, ini kan jadi teka-teki. Kenapa sih sebuah tempat ibadah, tempat yang suci, malah dinamai dengan sesuatu yang artinya kehancuran? Aneh kan? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Dan di sini kita bakal coba bongkar bareng-bareng. Kita akan kupas sejarahnya selapis demi selapis buat nemuin kebenaran yang tersembunyi di antara batu-batu tua ini. Siap, oke. Lapisan pertama misteri ini aja udah langsung bikin kaget. Karena asal-usul bangunan ini ternyata sama sekali bukan seperti namanya. Ceritanya itu dimulai jauh sebelum Islam jadi agama mayoritas di sana. Tokoh utamanya bukan seorang wali atau ulama, tapi seorang pangeran dari kerajaan super legendaris, Majapahit. Namanya Pangeran Poncowati. Dan ini dia kuncinya. Sebelum jadi langgar, tempat ini adalah pura, tempat ibadah umat Hindu. Pantesan aja, kalau kita lihat arsitekturnya, nuansa candinya kental banget. Ukiran dan bentuknya itu beda dari masjid atau langgar pada umumnya. Yang lebih bikin melongo lagi, umurnya. Dari penanggalan karbon di batu batanya, ketahuan kalau bangunan ini udah ada dari tahun 1456. Coba bayangin, itu artinya Langgar Bubrah ini lebih tua daripada Menara Kudus yang ikonik itu. Wow! Biar lebih kebayang, kita lihat timeline-nya ya. Jadi sekitar tahun 1400-an, Pangeran Poncowati membangun pura ini. Terus tahun 1456, umurnya dikonfirmasi sama ilmuwan. Nah, di tahun 1511, muncullah sebuah kekuatan baru yang bakal mengubah segalanya, Kerajaan Demak. Dan disinilah plot twist-nya. Ini adalah momen krusial yang mengubah nasib Langgar Bubrah selamanya. Semua berkat satu tokoh kunci yang datang dengan cara yang benar-benar beda. Jadi, bayangin ya, di satu sisi ada Pangeran Poncowati yang mewakili tradisi Hindu Majapahit. Di sisi lain ada Sunan Kudus, seorang wali songo, penyebar Islam sekaligus panglima perang kerajaan Demak. Dua dunia yang sangat berbeda akhirnya bertemu di titik ini. Pertemuan mereka ini bukan sekedar basa-basi. Pangeran Poncowati ini cerdas banget. Dia nggak langsung menolak, tapi ngasih tantangan. Pertanyaannya dalam banget. Intinya, apa sih yang bisa Islam tawarkan yang belum saya dapat dari Hindu? Dia bukan nyari bukti kekuatan, tapi bukti kebijaksanaan. Dan jawaban Sunan Kudus, ini sih legendaris. Beliau sama sekali nggak pakai ancaman atau paksaan. Justru, beliau pakai pemahaman. Beliau bilang, sebagai bentuk hormat umat Islam di Kudus, nggak akan menyembelih sapi, hewan yang disucikan umat Hindu. Cerdas, strategis, dan penuh empati banget kan? Hasilnya? Luar biasa! Pendekatan yang penuh hormat ini benar-benar menyentuh hati Pangeran Poncowati. Beliau akhirnya masuk Islam, dan gak cuma itu, beliau dengan tulus menyerahkan semua hartanya, termasuk pura ini, ke Sunan Kudus. Sebuah transisi yang damai tanpa pertumpahan darah sama sekali. Oke, sekarang kita baca ceritanya dari bangunannya langsung. Karena di dinding-dindingnya ini kita bisa lihat bukti nyata perpaduan budaya yang super unik itu. Poin pentingnya di sini, Sunan Kudus nggak menghancurkan pura ini. Beliau memilih jalan akulturasi. Apa itu? Simpelnya perpaduan budaya, seni dan arsitektur Hindu yang udah ada nggak dibuang, tapi justru dirangkul, dilestarikan, dan dikasih makna baru dalam nafas Islam. Contohnya jelas banget di ukiran-ukiran ini. Coba deh lihat, ada motif anyaman, ada motif sulur daun yang cantik ini. Ini semua gaya seni khas dari zaman Hindu-Buddha. Tapi uniknya, sekarang motif ini jadi hiasan di sebuah langgar. Gak cuma itu, ada juga adaptasi yang pintar. Karena dalam ajaran Islam umumnya nggak boleh ada gambar makhluk hidup, para senimannya pakai pola-pola geometris dan bunga. Kayak motif salib dan roset atau kelopak bunga ini. Jenius kan? Tetap artistik, tapi juga menghormati kaidah baru. Nah, ini rangkumannya.
Jadi, ada motif sulur daun dari era Hindu, ada motif anyaman yang haus banget di Nusantara, terus ada adaptasi geometris kayak salib dan roset, bahkan ada juga figur yang disamarkan jadi mirip wayang. Ini tuh bener-bener percampuran budaya yang kaya banget, semuanya terukir di batu bata. Seorang arkeolog, Libra hari inaugurasi, menyimpulkannya dengan pas banget. Langgar bubrah ini bukan tanda berakhirnya sebuah budaya, tapi justru bukti adanya kesinambungan. Semacam jembatan yang menyambungkan era Hindu ke era Islam di tanah Jawa. Oke, kita udah bahas gimana bangunan ini dilestarikan, tapi ada satu pertanyaan lagi yang ngeganjal. Pertanyaan ini bakal membawa kita ke makna sesungguhnya di balik runtuhan ini. Ini dia potongan puzzle terakhirnya. Kalau memang Sunan Kudus sangat menghargai dan menjaga bangunan ini, kenapa sekarang kondisinya bubrah alias rusak parah? Apa jangan-jangan terjadi perang atau konflik lagi setelah itu? Ternyata, jawabannya bukan karena ulah manusia. Penyebabnya, kemungkinan besar adalah alam. Ada teori kuat yang bilang kalau letusan dahsyat Gunung Muria sekitar 500 tahun lalu lah yang menghancurkannya dengan aliran lahar dingin. Jadi, ini hancur karena bencana alam, bukan karena kebencian atau intoleransi. Jadi kesimpulannya apa? Langgar bubrah ini bukan sekedar runtuhan. Ini adalah simbol toleransi yang kuat. Ini mahakarya perpaduan budaya Hindu. Ini bukti nyata kalau kebijaksanaan bisa menang atas kekerasan. Dan, fakta kerennya, ini situs sejarah yang lebih tua dari Menara Kudus. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran penutup. Di zaman sekarang yang kadang penuh perpecahan, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari kisah sebuah langgar tua yang rusak di Kudus ini? Kisah yang ngajarin kita kalau rasa hormat dan saling pengertian itu bisa membangun jembatan, bukan malah membangun tembok pemisah.